Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ada yang sakit? Pagi sudah makan apa belum? Jangan makan instan ya. Yang membawa makanan ini instan harus ditaruh di depan sini biar baunya tidak menyengat. Oke ya, siapkan. Ini tanggal 23 Abdul Haris Basir, Aksar Al-Fitr. Pulang. Sakit apa ini? Aman dulu. Alfian Ardiansyah pulang lagi. Fatihun Najjar Naufal Faik Akbar Faisal Ataka Azam Muqofal Bagas Faisal Faus Fawas Syamil Al-Ghifari Fazal Rizki Buiza Ibadun Nafi Lafa. Saya akan mencoba mengulang pelajaran yang sudah lewat, yaitu pelajaran yang kemarin. Kemarin pertemuan yang hari Kamis menerangkan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu bagi minimal berapa orang? 40 orang. Dan dikerjakan sholat Jumat pada waktu apakah boleh dikerjakan pada waktu asar atau maghrib? Oke, sekarang kita menuju ke pelajaran yang ke-6. Tapi sebelumnya kita berdoa dahulu, semoga pelajaran yang kita pelajari nanti insya Allah semoga barokah, manfaat dan mendapatkan berkah. Semoga dalam PTS nanti, PTS mapel pagi dan PTS tahfidz diberi kelancaran, apapun diberi kesehatan. Semoga tahfidznya dapat segera khatam, dapat segera menuju panggung haflah. Naik panggung haflah, amin Allahumma amin. Dunia Al-Fatihah. Oke, dibuka buku fikihnya halaman 120 123, yaitu tentang bab sholat jamaah. Jamaah itu artinya apa? Jamaah artinya apa? Mengumpulkan. Oke, ini sampahnya ambil biar bersih sampahnya. Tuh bajunya ada dimasukkan, kamu. Wih, bajunya dimasukkan. Nah, itu belakang. Nah. Oke, ini ada video nanti
amati dengan seksama tentang sholat jamaah. Yang ngantuk ya, yang ngantuk silakan ke depan. Oke? Kita mulai. Acara sholat jamaah dalam bepergian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, seseorang yang melakukan bepergian jauh diperbolehkan menggabungkan kedua waktu sholat ke dalam satu waktu. Penggabungan ini dinamakan dengan istilah sholat jamaah. Perbedaan antara jamaah dengan qashar adalah jika jamaah berarti menghimpun dua sholat menjadi satu, sedangkan qashar adalah mengurangi jumlah rakaat sholat. Keduanya merupakan rukhsah atau keringanan dari Allah untuk orang yang melakukan perjalanan jauh berdasarkan sejumlah riwayat hadis. Sebagian ulama fikih menetapkan kebolehan jamaah dan qashar sholat untuk perjalanan minimal 2 marhalah atau 16 farsah atau 48 mil atau 4 barit atau perjalanan 2 hari. Apabila dikonversi ke dalam satuan kilometer, menurut mayoritas ulama mengatakan 2 marhalah berjarak 119,9 km. Sebagian ulama berpendapat 2 marhalah berjarak 80,64 km. Ada juga yang mengatakan berjarak 88,704 km. Sedangkan ulama Hanafiyah menyebut 2 marhalah adalah jarak tempuh 96 km. Bagi musafir yang mempunyai tujuan jauh dengan memenuhi batas minimal jarak yang telah ditentukan, boleh menjamak sholat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Ketentuan menggabung sholat jamak berlaku 2 paket, yaitu paket duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila ingin melakukan paket duhur asar dengan dilaksanakan pada waktu duhur, maka hal ini disebut dengan istilah jamak takdim. Begitu pula maghrib dengan isya, jika dilakukan pada waktu maghrib, namanya juga jamak takdim. Dan apabila dilakukan pada waktu sholat yang akhir atau kedua, yaitu dilaksanakan pada waktu sholat asar atau isya, maka dinamakan jamak takhir. 2. Sholat subuh tidak mempunyai gabungan paket. Oleh karena itu, sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat lain. Demikian pula menggabungkan antara asar dengan maghrib karena berbeda paket, maka tidak bisa dijamak. Syarat jamak takdim. 1. Orang yang ingin melaksanakan sholat jamak takdim harus berniat melakukan jamak takdim di dalam sholat pertama. Niat bisa dilaksanakan saat takbiratul ihram, di tengah sholat, atau bahkan sebelum salam. Namun, yang disunahkan niat jamak takdim dilakukan saat takbiratul ihram sholat yang pertama. 2. Mendahulukan sholat yang awal, yaitu sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar atau sholat maghrib baru isya. 3. Waktu sholat awal, waktu sholat duhur atau maghrib yang tersedia cukup untuk melaksanakan 2 sholat jamaah tersebut. 4. Mualah, berkesinambungan, maksudnya tidak ada pemisah yang lama, sekira 2 rakaat sholat yang ringan atau pendek antara sholat pertama dengan sholat kedua. 5. Ketika melaksanakan sholat yang kedua masih dalam perjalanan atau safar, meskipun setelah itu ia sampai di rumah sedangkan waktu yang kedua masih tersisa banyak. Misalkan ada orang Jakarta pulang Surabaya, ketika sampai di Semarang ia melaksanakan jamak takdim. Setelah ia melanjutkan perjalanan, ia sampai rumahnya baru pukul 16.00 dan berarti waktu asar masih cukup. Orang ini tidak perlu lagi melakukan sholat asar karena jamak takdimnya tadi sudah sah. 6. Mengetahui bahwa jamak sholat diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Syarat jamak takhir. 1. Niat jamak takhir dilakukan pada waktu sholat yang pertama.
Jadi apabila ingin melakukan jamak takhir di sholat asar, maka dalam waktu duhur sudah niat jika sholat duhurnya akan dijamak nanti pada waktu asar. 2. Masih dalam posisi safar atau perjalanan saat sholat yang kedua. Contoh niat sholat jamak takdim. A. Sholat duhur dengan asar. Ada yang bisa dipahami? Jamak tadi dibagi berapa? 2? 4 ya. Jamak, emang biru ini ya, nggak apa-apa. Jamak itu berarti jamak takdim dan jamak takhir. Oke. Dilihat di layar, sholat jamak. Secara bahasa kata jamak berasal dari kata jamaah yang artinya kemudian menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri-sendiri. Yang boleh dikerjakan sholat jamak yaitu sholat duhur, asar. Terus yang kedua maghrib, isya. Ini fokus ke jamak dulu ya. Kosornya nanti. Kosornya nanti di pertemuan berikutnya. Ini fokus ke jamak dulu. Ini jamak duhur sama asar dikerjakan pada waktu. Ini jamak, macam-macam jamak, ya, macam-macam jamak. Jamak dibagi dua, hanya dua. Jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu pertama. Contohnya ini sholat duhur dan asar. Nah, kalau jamak takdim berarti dikerjakannya pada waktu sholat duhur. Awas. Oke ya, paham? Itu yang jamak takdim. Yang jamak takhir B yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu dan dikerjakan pada waktu yang kedua itu yang terakhir berarti. Misalnya sholat duhur dilakukan pada waktu asar. Ini coba dilihat duhur sama asar. Kalau jamak takhir berarti dilakukan pada waktu asar. Oke. Syarat sah sholat jamak. Syarat sah sholat jamak takdim sebagai berikut. A. Mendahulukan sholat yang pertama. Sholat yang pertama tadi apa? Kalau jamak takdim berarti duhurnya didahulukan. Kalau maghrib sama isya, maghribnya didahulukan. Jangan terbalik. B. Berniat jamak pada sholat yang pertama. Nanti ada niatnya. C. Dikerjakan secara berturut-turut, tidak ada jeda mengobrol atau berbicara. Oke ya. D. Tetap dalam keadaan bersafar. Safar artinya apa? Kalau orang yang bepergian namanya apa?
Apa? Kok hijrah? Orang yang bepergian namanya apa? Musafir. Mana hijrah itu ya? Musafir. Oke, lanjut. Syarat sah sholat jamak takhir. A. Berniat menjamakkan sholat, dan yang paling tepat untuk itu adalah berlalunya waktu sholat yang pertama. Contohnya, kalian mau melakukan jamak takhir asar, harus harus duhurnya selesai dulu, ya. Asarnya selesai dulu, duhurnya selesai dulu, sudah masuk waktu asar, baru boleh melakukan jamak takhir. Itu ya, jangan 2:30 itu masih waktu sholat duhur, tapi melakukan jamak takhir itu tidak boleh. Itu masih waktu jamak takhir. Kalau nanti sudah ada azan asar, baru boleh melakukan sholat jamak takhir. 3B, tidak bermakmum kepada orang mukim. Mukim itu apa? Oh ini ayo, Anto. Mukim itu apa mukim? Contoh, kalian bepergian ke Surabaya atau ke Solo, terus mampir masjid Solo. Di situ pas duhur. Oke ya, paham ya? Pas duhur, kalian ada jamaah sholat duhur, yang di situ di masjid situ ada jamaah sholat duhur. Kalian sebagai musafir, apakah boleh makmumah dengan jamaah yang bermukim? Boleh. 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 Itu kamu tidak bermakmum kepada orang mukim. Kamu berarti nanti sholat sendiri. Caranya gimana kan? Caranya setelah jamaah duhur yang di masjid itu selesai, ya, yang di masjid itu selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, kamu baru melakukan sholat jamak takdim, karena sholat duhur. Itu ya, harus menunggu dulu. Jangan imamnya masih sholat, kamu di belakangnya membuat jamaah sendiri. Itu tidak boleh dalam Islam, dalam fikih tidak boleh. Harus kalau yang di imamnya itu sudah selesai salam, baru kamu melanjutkan mulai sholat jamak takdim. Oke ya, paham ya? Itu yang kedua, tidak bermakmum kepada orang mukim atau menetap. Syarat sah yang lain sama dengan jamak takdim, yang berbeda hanya niat dan waktu pelaksanaannya. Oke, ini jamak berarti tetap sholatnya 4 rakaat. 4 rakaat. Asar juga 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Kalau nanti masalah qashar, nanti pertemuan berikutnya. Itu ya. Ini fokus ke jamak dulu, ya. Berarti jamak itu menggabungkan apa tadi? Sholat dalam satu waktu. Jangan gini, orangnya kepintaran, akalnya mungkin melebihi duhur, asar, maghrib, isya, terus subuh. Niatnya usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i wasyubuhi wadduha jama'atan lillahi ta'ala. Itu aliran perlu diperiksakan di RJ. Sholatnya yo wong rasa-rasa itu ya, harus sendiri-sendiri. Jangan malah digabungkan menjadi satu. Tidak 5 waktu, tapi 6 sama sholat. Wah itu ya tidak benar itu. Aliran sesat. Oke ya, kita lanjutkan. Yang penting kalian paham. Ini kalau sholat qashar dilewati dulu. Nanti
Nah ini praktek sholat jamak takdim, sholat duhur dan asar. Berarti dikerjakan pada waktu duhur. Takdim itu apa takdim? Awal. Takdim itu awal pertama. Nek takhir. Oke ya. Jamak praktek sholat jamak takdim, sholat duhur dan asar. Satu, berniat menjamak sholat yang pertama. Kelihatan enggak ini? Ayo dibaca bersama-sama. Setelah itu nanti takbiratul ihram. Bacanya takbiratul ihram gimana? Itu bagus. Sholat duhur yang ketiga, sholat duhur 4 rakaat seperti biasa. Ini 4 rakaat sholat duhurnya. Setelah itu salam. Setelah salam rakaat pertama langsung berdiri, tidak diselingi kegiatan lain seperti zikir, doa dan lain. Sholat duhur selesai. Sholat duhur selesai, langsung nyambung ke sholat yang kedua, yaitu sholat asar. Seperti itu niatnya. Dan ini lanjut takbiratul ihram, sholat asar seperti biasa 4 rakaat terus salam. Oke, itu yang praktek sholat jamak takdim, duhur dan asar. Kalau ini jamak takhir, maghrib dan isya. Itu kan pada waktu pada waktu sakit itu. Pada waktu apa ya? Apa itu namanya? Jamak takhir. Oke. Berniat menjamak sholat yang pertama. Dibaca Kep, ini Kep. Bisa enggak? Oke. Kalau ini nanti makmuman, kalau kalian sholat sendiri adaan tapi nanti kalau makmuman diganti makmuman lillahi. Kalian kalau jadi imam, karena imaman tidak imamah ya, imaman lillahi terus Allah takbiratul terus dilanjutkan. Ini sholat maghrib seperti biasa 3 rakaat, jangan dikurangi menjadi 2. Salam, setelah salam lanjut berdiri, niat yang kedua yaitu isya. Dibaca bersama niatnya isya ini. Terus Allahu Akbar. Itu sholat ini isya ya, tidak asar tapi isya. Sholat isya seperti biasa 4 rakaat terus salam. Nah, ini ada praktek sholat jamak video. Perhatikan. Ini praktek sholat jamak takhir ya. Sama saja, jamak takdim dan jamak takhir sama saja. Usalli fardhu asri arba'atin majmu'an bil zuhri jam'ala fi maqaman lillahi ta'ala. Allahu
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد
Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau yang ini itu berarti jamak takhir maghrib dan
Isya. Tapi di video tadi jamak takhir zuhur dan Asar. zuhur dan Asar. Oke. Ada pertanyaan? Syakib? Ya. Apa? Siapa? Saat. Apa? Saat. Ini kita kan apa? Maghrib Isya terus di jamak takhir. Ya. Terus kalau waktu Isya yang jalan itu boleh boleh dijamak nggak Tat? Misalnya jam 9 gitu. Jam 9 apa? Masih boleh sholat jamak takhir. Oh, jam 9 Isya. Iya. Oke. Maghrib dan Isya di jamak takhir di Isya, itu kan? Terus mungkin istirahatnya kita di perjalanan. Nah, prakteknya kita di perjalanan, bisnya itu berhenti di rumah makan jam 9. Padahal sholat maghrib belum, sholat Isya juga belum. Wah, ini nanti sholatnya di mana? Nanti sholatnya di rumah makan jam 9. Lah, waktu Isya itu waktu yang paling panjang, ya. Sampai Isya itu kalau sekarang 12. jam 19.20. Isya sekarang itu jam 19.20, hampir setengah 8. Tuh, sampai jam 4 kira-kira, jam 4 subuh. Karena jam 4.20 itu sudah azan subuh. Tapi ya jangan nanti ya sholat isyaknya nanti jam 4. Tapi jangan gitu. Itu namanya mengulur-ulur waktu. Itu kan? Kep, Syakib? Iya. Kamu sholat isyaknya jam berapa? Jam 19.30. Jam? Ini kan masih halaqah. Berarti 30. Waktu halaqah itu selesai jam 19.30. Berarti Apa? Jadi Ya, 11.35 itu baru azan. Ya, 40. 19.20 ini itu masih di halaqah. Tidak mungkin kalian mohon izin sholat isya dulu. Oh, ada boleh nanti sholat isya jamaahnya di masjid bersama. Gitu ya. Itu azan ya. Ini dikerjakannya maghrib dan isya, berarti jamak takhirnya dikerjakan pada waktu isya jam 9 kira-kira. Bisnya berhenti di rumah makan dulu, jangan langsung sholat, nanti perutnya keroncongan, malah mikir Allahu Akbar, wah nanti menunya makan apa ya, saya sudah lapar di bis, ada ayam goreng, ada macam-macam, malah berpikiran seperti itu lebih baik makan dulu, nanti setelah makan baru sholat. Itu ya. Maghribnya tetap 3 rakaat, ya. Maghribnya tetap 3 rakaat. Terus isyanya tetap 4 rakaat karena masih di jamak. Nanti kosornya keterangan selanjutnya. Insya Allah. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan lagi? Saat kamu, ya. Niat jamak takhir. Contoh, niat jamak takhir itu tadi belum diterangkan. Ini tak terangkan. Niat jamak takhir ketika contoh ini ya. Contoh duhur dan asar. Jamak takhirnya di asar. Asar. Jamak takhirnya di asar. Kamu pada waktu duhur masih di bis atau di dalam pesawat. Dalam pesawat atau di bis atau di perjalanan. Kamu sudah merentak, hatimu sudah mengkerentak atau berniat, oh nanti saya akan sholat jamak takhir berarti duhurnya lewat, duhurnya tidak
melakukan sholat, tapi nanti digabung dijamak di asar ya. Bisa di bis, bisa di pesawat, niatnya dulu. Yang penting kita sudah berniat gitu ya. Apalagi ya, niatnya ini di duhur di awal. Kalau niat jamak takhir gitu. Oke ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nah, kepengen tahu besok prakteknya. Ya apa? Kalau lupa niat tuh. Ya? Lupa niat. Lupa niat ya apa-apa, namanya juga lupa. Nanti ketika sampai berarti langsung sholat jamak. Yang penting tidak lupa sholat. Nah, itu sing bahaya itu lupa sholat. Kalau niatnya lupa, tidak apa-apa, nanti setelah sampai baru ingat mungkin. Tapi yang penting jangan lupa sholat. Seperti tadi sholatnya digabung, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu digabung. Ya, oke. Ada lagi? Praktek, siapa yang bisa praktek? Sakit ya, sakit ya, coba sakit. Praktek sakit. Ya. Ayo praktek. Siapa yang praktek sini? Sakit kan? Sakit ya. Nah itu, ayo. Kamu yang praktek. Ayo yang praktek siapa? Adiknya Rosi. Adiknya Rosi bisa. Kalau besok pengen praktek, ya tak beritahu. Besok kalau pengen praktek jamak takhir atau jamak takdim, kalau ini kan kalian sebagai gambaran. Wah piye yo itu? Gimana sholatnya gini-gini. Kalau kalian sudah tahu dan orang Jakarta, orang Surabaya kalau pergi ke pondok mengantarkan kalian ke pondok atau nanti pulang ke pondok besok April itu biasanya praktek sholat jamak qashar utamanya. Ya, kalau pengen kalian besok praktek ini bersama-sama bisa satu pondok. Caranya gimana tak? Nah, caranya kalian ikut sabdik. Ikut sabdik semuanya, ikut rihlah. Kalau sekarang rihlah pondok. Semuanya, jangan ada yang tidak ikut semuanya. Besok kalian bisa naik bis, bisa melakukan jamak takhir dan jamak takdim atau jamak qashar bisa. Sekalian refresh, sekalian nginep di sakit itu biasanya nginep di hotel. Oke ya. Yang di buku tulis, itu yang di buku tulis dibuka halaman 123. Yang penting-penting di garis bawahi, ya, di stabilo atau di garis bawahi. Ada yang bawa stabilo ya? Ya, itu nanti di garis bawahi. Jamak itu boleh dilakukan jamak ketika sudah 81 kilo. Kudus mana itu? Kudus Semarang. Semarang. Jogja sudah bisa. Kudus Demak. Demak itu piye? Demak ya enggak. Tuh, yang penting di garis bawahi. Nanti ketika PTS insya Allah keluar. Jadi kalian akan membuat peta konsep. Itu seperti peta konsep. Itu loh. Halaman 122 itu ada peta konsep. Ya, peta konsepnya seperti itu. Sholat jamak, sholat qashar, sholat jamak qashar dan selanjutnya. Nanti kamu garis bawahi itu stabilo. Ketika belajar akan memudahkan belajar. Oke ya? Oke, sudah?
di apa? Di stabilo di garis bawahi. Sampai jamak saja ya. Syarat sah sholat jamak ya kosor nanti insya Allah. Sakit, coba dibaca rangkumannya, peta konsepnya. Sakit yang di garis bawah yang penting-penting coba dibaca. Sakit yang kamu anggap penting. Iya, yang kamu anggap penting. Ya terserah kamu. Ayo yang lain nanti tak tunjuk loh. Kata jamak berasal dari kata jamak yang artinya mengumpulkan. Pengertian sholat jamak menurut istilah adalah mengumpulkan dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu yang secara sendiri-sendiri. Sholat jamak hanya dapat dilakukan bagi musafir dengan jarak perjalanan kurang lebih 81 km. Sebagaimana dalam kitab At-Tazhib fi Adlati Matnil Goyah wa At-Taqrib, sholat fardu yang dapat dijamak adalah sholat zuhur dengan asal keduanya dapat dikerjakan dalam waktu zuhur saja atau dalam waktu asar saja. Demikian sholat maghrib dan isya dapat dikerjakan pada waktu maghrib atau isya. Oke, sudah. Sekarang kamu Mas. Nah, kamu dibaca kata konsepnya atau rangkumannya. Yang kamu rangkum apa? Sama tidak apa-apa. Kan beda Mas. Yang kamu garis bawahi, yang kamu anggap penting, tidak usah banyak-banyak. Kesimpulan, rangkuman. Ya? Sama tidak apa-apa. Terus ya, itu aja. Oke ya. Saya ulangi lagi. Jamak artinya apa tadi? Mengumpulkan. Oke, sholat fardu. Juga sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu secara sendiri. Oke. Terus jamak dibagi berapa? Dua. Jamak dibagi dua. Dua itu apa saja? Jamak takdim, jamak Takdir, jamak. Oke. Kalau jamak yang sholat yang bisa dijamak apa? Duhur, asar. Duhur dan asar, maghrib dan subuh. ya bisa. Subuh dijamak sama duharat. Oh, tidak boleh. Ya. Subuh berarti ini berdiri sendiri. Kalau di perjalanan, kalau di perjalanan wajib berhenti. Sekarang itu sudah enak di tepi jalan sudah ada masjid. Itu Islam itu mudah, ya. Islam itu mudah, enak dan ketika di perjalanan itu dirukhsah atau diringankan, diberi keringanan. Ketika dalam perjalanan diberi keringanan. Tidak ada, wah kalau perjalanan sholatnya 4 rakaat terus aslinya itu sholat 4 rakaat juga bisa. Ini jamak ini. Tapi nanti akan diterangkan insya Allah besok Kamis tentang jamak kosor. Jamak kosornya itu apa?
diringkas menjadi 2. Ya. Sholat duhur diringkas menjadi 2. Sholat asar diringkas menjadi 2. Ini duhur sama asar diringkas lagi, bisa apa enggak? Bisa, tidak bisa. Oi, bisa apa enggak? Tidak bisa. Nggak bisa. Duhur sama asar, maghrib sama isya, subuh dikosor menjadi berapa? Tidak bisa. Cuma niatan. Cuma niat. Niatnya, ya, niatnya. Tapi, ya niatnya juga bisa ya. Oke ya. Ini sudah mau istirahat. Kita lanjutkan besok Kamis dengan materi yang qashar dan jamak. Jamak kok? Jamak qashar. Qashar itu artinya ringkas. Asalnya 4 jadi 2 jadi 1. Itu aliran sesat lagi. Ya. 2 jadi 5. Itu 2. Tidak jadi 5 atau jadi 4, tidak jadi 1. Ya, itu jadi 2. Emang jadi 2. Nah, tuh kalau di perjalanan tidak ada yang susah. Sekarang sudah rest area di mana-mana kalau di jalan tol. Rest area itu menyediakan tempat sholat, ada musola, ada masjid. Tidak mungkin kalau di perjalanan jalan tol sampai tidak bisa sholat itu emang orangnya malas sholat. As-sholatu iman. As-sholatu khairun minan naum. Itulah subuh. Ya, kalau di perjalanan kok, wah, sorry saya nggak bisa sholat karena macet, karena tidak ada waktu, itu bohong. Itu bohong. Namanya juga bohong. Karena orangnya emang pemalas, gitu loh. Tidak ada niatan untuk sholat. Oke ya, tuh kita lanjutkan besok Kamis insya Allah. Oke. Semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, kesehatan selalu, bisa belajar lagi, bisa menghafal Al-Quran lagi. Semoga mencapai target semuanya. Amin Allahumma. Amin. Kiranya itu dari saya, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mustafa dan Ustaz Irsyad. Ustaz Mustafa sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana ya supervisi. Pelajarannya apa? Fikih ya. Nah, mungkin sebelum nanti ada masukan atau saran-saran dari Ustaz Irsyad atau dari saya, mungkin dari apa yang jenengan rasakan, apakah sudah sesuai dengan RPP atau ada yang belum atau ada yang kelewatan? Saya harusnya menyampaikan ini tapi kemarin lupa atau enggak? Terima kasih Pak. Sebetulnya kemarin itu ada yang kelewatan dan kendala di sana itu mau menyampaikan bersama dengan RPP tapi di dalam kenyataannya tidak bisa. Mau ada praktek tapi waktunya juga kurang ya, gitu. Terus ada yang kelewatan, mungkin soal-soal juga belum kita sampaikan gitu. Mungkin itu Pak. Jadi tadi tidak sesuai RPP-nya karena kondisi siswa ya. Jadi tadi ada sesuai waktu, mungkin misalkan harusnya siswa ini nanti di settingan RPP-nya dia ke arah ini, tapi kok malah ke sana, misalkan beda arah atau seperti itu ya. Mungkin dari dari saya yang pertama menyampaikan selamat ya Ustaz Mustafa kepada yang sudah melaksanakan
supervisi saya lihat sudah bagus sekali. Kalau secara umum untuk persiapannya saja juga sudah bagus, bawa sound sendiri, kemudian bawa laptop sendiri. 1 hari sebelumnya juga sudah ngecek kondisi kelas. Malamnya juga tidurnya jam 2 malam. Jadi sudah ada persiapan yang sangat maksimal. Saya kira itu juga berpengaruh terhadap performa di kelas juga bagus. Kemudian juga ada kaitannya yang awal-awal saya belum paham itu tentang mie instan itu. Saya kira ketika menjelaskan mie instan itu ada kaitannya dengan pembelajaran. Cuman saya kok tekan pembelajaran mie instan saja itu apa gitu. Cuman mungkin itu salah satu upaya untuk membangkitkan perhatian atau motivasi gitu. Itu juga sudah bagus. Materinya kemarin mengenai jamak takdim dan jamak takhir ya. Itu juga saya ya, sebagai orang awam juga banyak belajar. Ternyata katanya sholat jamak itu bisa dijamak semuanya dari subuh, asar, maghrib, isya, subuh. Kemarin ada pertandaannya seperti itu. Tapi ya saya lihat itu mungkin sebagai pancingan kepada anak-anak untuk memperhatikan. Jadi kalau secara umum saya lihat sudah bagus, cuman mungkin karena panjenengan lebih senior dari saya untuk penggunaan medianya yang mungkin kurang maksimal, karena saya lihat masih banyak tulisan. PowerPoint-nya kan harusnya tidak usah banyak tulisan, ya sedikit-sedikit saja. Cuman dengan sudah membawa PowerPoint, sudah ada videonya, saya kira juga sudah kredit tersendiri, sudah tambahan poin tersendiri. Dengan yang lebih senior dari saya bisa mengikuti perkembangan zaman. Seniornya pasti ya. Saya lihat itu ketika saya menderek ke Ustaz Mustafa supervisi kemarin itu saya teringat guru saya. Beneran, itu namanya Pak Karim namanya. Guru saya itu galak sekali tapi tertib sekali. Sampai kacamatanya tuh patah satu itu dikasih rafia pakai kacamata. Ngajarnya seperti Ustaz Mustafa, keras. Kemudian kalau ada anak yang agak tidur sedikit langsung, kamu langsung diingatkan seperti itu. Sehingga saya kok mirip sama guru saya dulu. Tapi beliau sekarang sudah tiada. Tapi dulu kan tidak ada LCD ya, ada LCD ya. Videonya video apa? Video jamaah takhir. Praktek sholat. Contoh sholat. Dan bergerak ya. Iya, bergerak. Itu saya kira bagus. Saya juga tadi mau seandainya belum kan. Karena anak tadi belum nggak sempat waktunya praktek, kalau sudah ada video itu kan juga terwakili, gitu ya. Yang penting, tambahan lagi mungkin poin yang baik itu ada nulis di papan tulis. Jadi meskipun sudah ada PowerPoint, ada penayangan video, tapi kan anak kalau hanya melihat mungkin tidak bisa mencatat hal penting. Ini Ustaz Mustafa kemarin setelah ada tayangan video itu ada tanya jawab dengan anak. Ini kan penting, interaktif. Jadi kamu setelah lihat video itu yang kamu tangkap apa? Ini disampaikan Ustaz Mustafa. Anak sudah jawab. Jadi itu bagus, poin tersendiri. Sama satu lagi tadi yang nulis papan tulis. Jadi ada poin-poin namanya tetap ditulis Ustaz Mustafa yang nanti ditulis anak. Nah itu mungkin yang perlu dipertahankan. Jadi anak tidak hanya melihat dari PowerPoint atau video, tapi ada yang dicatat. RPP sudah bagus, cuman ya kata-katanya kan guru-guru itu sebaiknya diganti siswa. Misalkan guru memulai pelajaran itu baiknya diganti siswa memulai pelajaran. Guru menjelaskan berarti siswa mendengarkan penjelasan guru. Pokoknya awalnya itu harusnya ada kata siswanya, jangan guru. Kan kita student center, itu mungkin lebih bisa dijelaskan Ustaz. Jadi secara umum nonton ini bagus dan mengingatkan saya pada guru saya tadi. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pak Mus? Apa itu namanya yang biasanya kalau saya masuk kelas itu bau mie. Bau mie biasanya kalau pagi itu tidak makan di dapur. Terus anak-anak sukanya buat mie. Jadi di kelas itu langsung baunya gereng gitu loh, tidak enak. Makanya kalau setiap ada yang buat mie, saya suruh mengumpulkan di depan dulu. Nanti setelah saya atau istirahat baru dimakan. Gitu. Karena sudah terbiasa seperti itu, jadi kemarin kumpulkan. Dan itu malah anak akhirnya bergerak ya.
saya kira juga sudah bagus, dan Ustaz Mustafa sudah senior ya, jadi sudah banyak Senior pengalaman. 37 tahun. 37 tahun. Itu kemarin itu di Madinah tulis 33 tahun itu di mari sistemnya. Ini nggak sesuai dengan tahun lahir. Oh, okay. Oh, masih bercanda juga ya sama. Oke. Contohnya seperti itu. Kira. Ya, itu kalau di kelas anak juga masih lucu enggak Ustaz Mustafa kalau di kelas kemarin? Saya lihat dia masih seperti itu, lucu itu. Kalau masa perjalanan itu namanya apa? Kan ada safar kan perjalanan. Orang berjalan perjalanan namanya apa? Namanya hijrah. Kalau saya musafir. Dan anak itu malah dibawa ke Ustaz Mustafa dulu. Tapi saya itu diluruskan. Diluruskan lagi. Masih ada sisi bercandanya. Oh. Ya kayak tadi itu yang jamaah itu ya diajari Ustaz Mustafa cara untuk apa niat jamak subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Wadduhan, jamaatan lillahi ta'ala. Habis itu kalau bisa seperti itu mungkin nanti Ustaz Mustafa bisa kandidat Ustaz favorit santri ini. Nanti kita ada di ayatan ada biasa apresiasi itu Ustaz terfavorit. Nah, itu bisa ya. Terima kasih. Saya kira tadi banyak sekali yang dapat kita ambil, bahwa pembelajaran juga sudah bagus. Harapannya ini bisa terus berlangsung, tidak hanya saat ada supervisi saja, sehingga anak-anak juga semangat, karena fikih ini juga materi yang penting sekali. Nanti kalau anak salah niatnya, salah ibadahnya, yang dosa guru fikihnya, ya kan di dunia akhirat ini. Jadi kalau IPA mungkin salah rumus tidak sampai dosa. Nah, tapi kalau fikih nanti dulu yang ngajari Ustadz Mustafa niatnya gini ternyata salah misalkan. Nanti ini alhamdulillah tadi juga anak aktif, anak semangat, sehingga harapannya bisa masuk dan bisa dipraktek. Mungkin itu ada tambahan Ustadz Ustadz? Saya kira cukup. Ada ya, kalau ada saya coba sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.